Hai sahabat PDKT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat ya dimanapun Anda berada. Dan sekarang ketemu lagi bersama saya April Dan saya Nina di PDKT, Podcast Desa Kepengen Tahu. Ini hari ini ada yang beda nih April. Kita malam ini nggak tapping di studio. Kita nggak syuting di studio, tapi kita terbang langsung dari Jakarta menuju Indonesia bagian barat, tepatnya di Mataram ya? Barat, di kota Mataram. Nah, sebenarnya kita ngapain sih di sini nih? Ada apa sih kita di sini Ada apa meriah-meriah sih? nih? Heeh. Kita sekarang lagi ada di Gala Dinner ya April. Betul. Ya. Gala Dinner ini merupakan rangkaian acara dari Gelar Teknologi Tepat Guna ke-25. Nah, rangkaian acara kali ini dibuka dengan gala dinner dan juga malam pejuang inovasi yang diselenggarakan digelar di Teras Udayana. Betul, ini meriah banget di sini ya. Kalau kita flashback nih ke pekan lalu kita sudah membahas tentang persiapannya. Memang rangkaian dari GTTGN ini beragam ya April. Mulai dari hari ini ada gala dinner, kemudian besok kita ada opening ceremony. Betul, Dilanjutkan temu dengan- bisnis. Betul, international conference juga kita ada. Kemudian ada sinergitas yang akan Sinergitas. ditutup di tanggal 17 Juli 2024 di hari Rabu. Betul, balik total kita ada 4 hari untuk merayakan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara yang ke-25. Ada serangkaian acara, banyak sekali acaranya, tapi malam ini kita akan fokus Sobat PDKT di gala dinner dan juga malam pejuang inovasi yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya yang digelar dan diselenggarakan di Teras Udayana. Acara Gala Dinner dan Malam Pejuang Inovasi ini turut dimeriahkan dan dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Betul. Dan juga nanti akan dihadiri oleh PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan nanti juga kita akan dihadirkan oleh pejabat-pejabat daerah, kemudian pejabat tinggi Pratama, tinggi Maden, dan juga para inovator-inovator yang ada berpartisipasi di Gelar Teknologi Tepat Guna. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, Sobat PDKT, Gala Dinner ini dibuka dengan acara atau rangkaian makan malam bersama dan juga dilanjutkan dengan penampilan-penampilan dari kesenian khas Nusa Tenggara Barat, yaitu tarian gandrung ya. Dan juga dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan pemenang Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hai Sobat PDKT. Balik lagi bareng aku April Dan aku Nina. di Gelar Teknologi Tepat Guna ke-25 ya, Betul. tahun 2024. Nah Sobat PDKT, kalau semalam kita sudah ada di Teras Udayana, kita udah gala dinner, ada juga malam pejuang inovasi GTTGN ke-25. Sekarang kita lagi ada di mana nih? Nak? Kita udah pindah nih di Udah. pagi-pagi yang cerah ini. Kita udah persiapan opening ceremony Gelar Teknologi Tepat Guna yang 25. Nah, pagi ini kita juga sedang ada persiapan nih karena kita sedang menunggu kedatangan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Betul. Nah, rangkaian acara pada pagi hari ini, Sobat PDKT, ada sambutan selamat datang ya dari PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dilanjutkan nanti ada laporan dari Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ada Bapak Ivan Novik Agusta. Ada apa lagi nih, Nah? Nah, hari ini juga kita akan menyaksikan nih pemberian penghargaan bagi lomba tingkat nasional. Yang pertama ada lomba Posyantek Desa, TTG Unggulan dan TTG Inovasi juga, April. Selain itu juga nanti kita akan menyaksikan PKB nih antara BPI dan juga BRIN dan juga BPJSK. Padat banget nih acara Iya, betul, kita betul. siang hari ini. Nah, setelah pemberian penghargaan, penandatanganan perjanjian kerja bersama, nanti Gus Menteri dan juga para undangan yang hadir, Iya, para inovator nih di sini. betul, para undangan juga nanti berkesempatan untuk melakukan kunjungan booth Sobat PDKT. Nanti juga akan ada sambutan juga Betul. tentunya dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, nanti juga akan ada pengguntingan pita. Jadi bagaimana keseruan dari opening ceremony Gelar Teknologi Tepat Guna ke-25 tahun 2024? Ikuti terus PDKT.
lagi di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu edisi Gelar Teknologi Tepat Guna yang ke-25. Nah, sekarang masih bersama saya April, tapi aku udah ganti pasangan nih. Iya, sama aku sekarang Arini. Nah, setelah tadi pagi kita habis dari opening ceremony ya, GTTGN ke-25 tahun 2024. Sekarang kita udah move, kita udah pindah tempat. Kemana nih, Rin? Ke pameran GTTGN ke-25. Di sini ada berbagai pameran loh, Pril, dari semua provinsi. Berarti banyak booth ya di sini ya? Banyak banget. Nah, karena banyak puluhan booth dari seluruh provinsi di Indonesia. Jadi buat sobat PDKT yang penasaran, kepengen tahu apa aja sih produk-produknya, ada teknologi apa aja yang akan ditampilkan. Simak liputannya berikut. Oke, sobat PDKT, di booth yang pertama kali ini kita akan Wawancara ini pemenang kategorinya lomba inovasi teknologi tepat guna. Dan sekarang ada di booth juara ketiga, yaitu dari Nusa Tenggara Barat. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, ini nama alatnya alat pengendali hama tanaman pagi, siang, malam atau PHP si alam. Betul sekali. Oke, ini dengan Bapak Dandi Lasmula, betul ya Pak betul. ya? Oke, Bapak ini kira-kira boleh dijelaskan sedikit nggak tentang alat ini Pak? Oke, latar belakang terbentuknya alat ini, idenya itu berhubung kami di Jawa Barat mayoritas petani. Saya pun seorang tenaga pendidik di SMK Bramraya. Kebetulan di belakangnya itu sawah ya. Jadi secara tidak langsung kita dapat melihat bagaimana kegiatan petani itu dalam menjaga tanaman padi mereka. Oke. Mereka pagi-pagi datang ke sawah untuk menjaga padi mereka dari serangan burung dengan menarik tari yang sudah dipasangkan. Oke. Dari situ saya muncullah ide untuk menggantikan penggunaan tali itu sehingga bisa dikendalikan oleh secara otomatis. Oke, cara pakainya gimana Pak? Oke, jika dikendalikan secara otomatis, petani akan sebelumnya ini kan ada covernya untuk melindungi saat musim hujan, dibuka dulu, baru diaktifkan timernya. Oke, dia akan bunyi ya? Ya, durasinya 5 detik hidup dan 15 detik mati. Oke. Dan itu bisa disesuaikan nanti sesuai keinginan petani, mau 1 menit, 2 menit atau berapa bisa disetel di sini. Nah, setelah nanti hitungan mundur, alat ini akan kembali hidup lagi 5 detik. Ya, seperti Oke. itu. Ya. Itu cara pakainya ya? Cara pakainya. Kalau harganya Pak, harga alat ini Harganya berapa? PHP ini, si alam tadi ya? Namanya di ya? bawah 1 jutaan ini. Di bawah 900, 900.000 masih Ya. sangat terjangkau demi menjaga Ya. kualitas padi Betul, ya. ya. Oke. Nah, Oke, seperti bunyi itu, lagi ya ini ya dalam waktu tertentu. Ya karena itu otomatis kan. Ya, nanti maghrib apa menjelang malam hari dia mati sendiri. Oh, Ketika pagi oke. dia hidup kembali karena sudah di sistem otomatis. Oke. Seperti itu. Oke, Pak Dandi, alat ini kan juara ketiga ya Pak ya, betul. kategori Oke, saya hentikan. lomba inovasi teknologi ya. tepat guna. Nah, bagi Pak Dandi sendiri, rencana pengembangannya gimana Pak? Ya betul sekali, mengingat wilayah kami mayoritas petani, maka seharusnya ini sangat efisien untuk membantu petani tersebut nantinya. Nah, dengan kita harus kembangkan lagi supaya paten ya. Sebelum kita jual ke petani itu harus ini sudah paten terlebih dahulu. Oke, Akan saya baik. kembangkan lagi maksudnya. Akan terus dikembangkan Ya, lagi ya, iya. kualitasnya Baru layak, ya. diperbarui lagi. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Terima kasih. Dandi. Jangan lupa Berkunjung ke untuk stand sobat kami. PDKT demi menjaga kualitas padinya ya. Bener. Dan jangan lupa nanti didaftarkan patennya ya Pak. Ada tim kita Haki. nanti di booth di tim Oke, Haki. baik. Terima kasih Pak Terima Dandi. kasih Bapak. Sobat PDKT, NTB ini selain menjadi juara ketiga, dia juga menjadi juara favorit loh di sini. Nah, kita langsung aja bertemu dengan narasumber kita Bapak Asriadin ya Pak. Selamat Dengan sore, Pak. alatnya. Selamat sore. Selamat sore Pak. Bapak bisa dijelaskan nggak ini alatnya namanya apa? Kemudian didemonstrasikan juga Pak. Ah ya, ini alat kami masuk di kategori teknologi tepat guna unggulan. Namanya adalah Aporit Aporit. atau singkatan dari alat penabur kaporit sarana air bersih. Jadi ide awalnya itu sebenarnya dari tahun 2021. Jadi kita di daerah itu ada beberapa isu
Salah satu isu utamanya adalah akses air bersih serta kualitas air bersih yang kurang baik. Nah, kemudian kaporisasi kan program pemerintah ya, yang menjangkau ke desa-desa, ya kan. Tapi caranya masih konvensional nih. Jadi rata-rata kan masih ngambil ukuran seadanya, kemudian dicampur dalam ember, langsung dimasukkan ke dalam saluran air bersih. Kadang menempel di dinding sumur atau dinding tandon. Nah itu, jadi ada dua penyebab utama latar belakang. Jadi kami buat alat ini. Alat ini terdiri dari dua tabung utama. Jadi seperti ini, buatnya pun gampang. Ini dari pipa paralon atau pipa PVC. Jadi ada dua tabung utama ya, tabung pertama dan tabung kedua. Ya. Bisa dibuka Pak. Ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian tabung pertama maupun tabung kedua sama-sama kita buat irisan sebanyak 10 irisan. Fungsinya adalah tempat keluarnya serbuk kaporit nanti ketika dimasukkan ke dalam air bersih. Nah, kemudian cara pakainya juga gampang. Jadi nanti kaporit serbuk itu kan bisa diminta di puskesmas kan ya, gratis ya. Jadi nanti dimasukkan ke dalam tabung kedua. Ini sesuai dengan dosisnya kami sudah lengkapi nih. Misalnya ini untuk kapasitas 2 inci membutuhkan 3-4 sendok makan serbuk kaporit. Kemudian dimasukkan ke dalam sini, kemudian ditutup. Kemudian ditutup lagi. Kami sudah lengkapi dengan untuk baut ya. Nanti tinggal dikuatin. Nah, di sini ada tali nilon dihubungkan dengan tali juga nih yang disesuaikan dengan kedalaman sarana air bersih. Nah, kemudian baru kita masukkan ke dalam ini contoh sarana air bersih ya. Jadi dimasukkan ke dalam air bersih, tapi jangan sampai batas bawahnya, kita kasih space sedikit. Iya. Nah, nanti kaporit yang ada di tabung 2 tadi akan keluar secara perlahan melalui kisi-kisi ini. Nah, kami sudah melakukan uji laboratorium ya, di laboratorium terakreditasi sampai 2-3 kali. Kemudian trial and error-nya itu sampai 3 bulan. Akhirnya kami tahu berapa konsentrasi kaporit yang digunakan dan berapa masa penyimpanan kaporit ini setelah masuk ke dalam saluran air bersih. Nah, berdasarkan hasil uji di laboratorium, kami dapat waktu efektifnya itu 2 minggu. Jadi alat ini kami anjurkan dimasukkan ke dalam air bersih itu pada malam hari. Karena kan dia ada prosesnya dulu 4-6 jam. Kalau dimasukin siang takutnya anak kita atau orang tuh pakai air itu Dipakai kan nggak mainan bagus. ya, Pak, takutnya. Jadi malam dulu nih. Nah, setelah itu kita simpan, dia akan menyebar perlahan-lahan dan efektivitasnya itu 2 minggu maksimal 3 minggu. Berarti 2 minggu sekali diganti ya, Pak? Iya, ini gampang, tinggal ditarik aja, dikeringin, disikat-sikat, masukin lagi kaporit, masukin lagi ke dalam saluran air bersih. Dan hasil ujinya ini bisa menurunkan banyak sekali bahan kimia ya, kadar besi air, kapur, pH, nitrat, fosfat, termasuk jumlah bakteri dan E. coli. Banyak sekali manfaatnya. Benar sekali. Oke. Bapak ini kan produk untuk masyarakat ya, Pak. Iya. Berapa sih Pak kira-kira kisaran harga Iya. alat ini, Pak? Alat ini sudah kami masukkan ke marketplace Shopee, jadi sudah di ada di Shopee udah Shopee. Kemudian kami sudah buat toko juga, toko Zuara. Apa namanya, Pak? Toko Zuara. Oh, toko Zuara. Iya, toko Zuara. Kemudian kami sudah bentuk kelompok masyarakat juga, Pokmas, yang kita bina untuk membuat alat ini dan sebagai mitra pembisnis kita. Harganya untuk ukuran yang 2 inci ini 30.000. Sangat Sangat terjangkau. terjangkau sekali. Iya, dan bisa nggak sekali pakai kan, 2 minggu bersihin pakai lagi. Nah, sedangkan yang ukuran 2 inci ini harganya 50.000. Gede ya. Iya, sesuaikan dengan volume airnya, jadi sudah kami lengkapi. Dan kami juga sudah ada di YouTube ya. Nanti tinggal di browsing aja tulisan Aporit, nanti muncul ke YouTube kami. Tutorialnya ya. Tutorial, cara penggunaan dan lain-lain, ada Oke. semuanya. Iya, Pak, terakhir ya, ini setelah harga, rencana pengembangan dari alat ini, Pak. Jadi kami memang di roadmap pengembangan TTG-nya itu di tahun 2025 kami mau redesign. Kalau alat ini kan sementara hanya untuk di sarana air bersih yang terbuka ya. Sementara kan masyarakat itu ada yang pakai jaringan perpipaan. Jadi pengennya tuh nanti ada TTG Aporit yang bisa langsung terhubung dengan jaringan perpipaan. Jadi modelnya kami masih pikir-pikirin. lagi. Ya. Tapi ini sudah cukup sangat menarik ya, April. Iya, jadi ini juga alatnya
useful banget gitu Iya, ya. dan Jadi untuk sangat terjangkau. betul, ada yang 30.000, ada yang 50.000. Oke. Oke. Terima kasih banyak ya Pak ya. Semoga sukses terus. Semoga sukses terus. Sekarang kita lagi ada di booth-nya DKI Jakarta. Nah, di booth kali ini ada pemenang lomba Posyantek ya, juara kedua, yaitu namanya Nem Posyantek Rosella. Rosella. Oke. Nah, kita di sini langsung dengan Ibu Ani Purwantiningsih, Ketua Posyantek Rosella dari DKI Jakarta. dan juga kita ada juga nih dengan narasumber Ibu kedua. siapa Bu? Dengan Ibu Homsadia Ramdiana sebagai pembina Posyantek yang ada di DKI Jakarta, itu Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta. Oke, Ya, baik. betul sekali. Ibu mungkin bisa dijelaskan ya Bu, kalau di Posyantek Rosella ini kan juara 2. Nah, di Posyantek Rosella itu ada teknologi tepat guna apa aja sih Bu? Kami kan DKI Jakarta ya, dengan keterbatasan lahan, kami menginovasikan unggulannya, TTG unggulannya adalah aquaponik dan juga hidroponik. Iya, itu ada kami dapat CSR dari PLN Peduli sebanyak 100 juta untuk kami buat greenhouse dengan tanaman produktif yang setiap bulan itu sudah menghasilkan dan ada pangsa pasarnya juga. Greenhouse-nya di daerah mana Bu? Di Kelurahan Kebon Kosong, tepatnya itu di RW 6 dan RW 12. Oke. Terus kemudian kalau kegiatannya sendiri di Posyantek Rosella itu ada apa aja Bu? Kegiatan kami banyak ya, kami ada pelatihan-pelatihan untuk UMKM dan juga masyarakat seperti pelatihan pendirian bank sampah, pelatihan menanam hidroponik, pelatihan-pelatihan, banyak sih pelatihan-pelatihannya. Selain pelatihan juga ada kita membina UMKM supaya penghasilannya meningkat gitu kan. Kita mengajarkan cara packaging yang bagus, kita mengajarkan bagaimana mempergunakan teknologi yang tepat untuk produktivitas mereka. Oke, nah karena tadi udah membahas sedikit tentang UMKM, berarti kan ada produk-produknya begitu ya Bu ya, bisa dijelaskan nggak? Ini produknya harganya berapa, seperti apa Bu Niar? Ya, siap. Kalau kami karena kan di Pemda DKI ini kita 5 kota dan kabupaten, khususnya kami sekarang yang juara ini di Posyantek Rosella di Kebon Kosong. Beliau ini punya hasil temuan selai cabai. Itu lengkap sekali, izin semuanya halalnya sudah lengkap. Selain itu dan juga ada lagi mainan buat anak-anak itu dari Sumpit bekas. sumpit bekas bekas, dipakai buat buat bajai, buat apa gitu. Jadi ondel-ondel. Jadi kreasinya banyak yang dihasilkan oleh Posyantek Rosella yang ada di Kebon Kosong gitu. Menarik Banyak sekali ya, ya, menarik Pril. sekali. Posyantek Rosella, oke. Nah mungkin rencana pengembangan ke depan, mungkin Bu Ani bisa menjelaskan. Baik, rencana kami banyak ya. Kami ingin membantu UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, juga izin usaha, dan juga hak paten dari HAKI. Kemudian karena keterbatasan lahan, kami ingin mengembangkan wilayah hidroponik dan aquaponik. Karena itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kita menyiapkan sayuran sehat buat masyarakat yang bernilai produktif juga bisa dijual. Itu. Oke, apalagi di Jakarta ya yang tadi sudah Iya, yang diskusi sama Bu lahannya Ani, terbatas. lahannya terbatas harus terus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bikin batik pakai kompor minyak tanah. Tapi karena keterbatasan minyak tanah, akhirnya ada kami Baniken. Beliau ini membuat kompor listrik untuk suhu tergantung dari bahannya. Alhamdulillah kemarin dapat juara 2 kami inovasi teknologi tepat gunanya dari Posyantek Kelurahan Meruya Utara. Oke. Ya, beliau inilah yang pemenangnya juara 2. Ini hasil-hasilnya mereka Sudah banyak. sudah banyak itu hasilnya. Nah, produknya lagi ada lagi nih Mbak. Ada di sini. Nah, Mbak Edikan silakan makanya dijelasin yang hasil kolaborasi. Ya, ini kolaborasi dua Posyantek di Meruya Utara dengan Kota Bambu Selatan, di mana kami sebagai inovator menyiapkan alat-alatnya dan mengajarkan pelatihannya. Lalu hasilnya oleh penduduk di Kota Bambu Selatan untuk pemula sudah bisa menghasilkan hasil-hasil karya, tidak harus dengan membuat kain panjang. Itu kan takes time ya, waktunya lama. Benar. Tapi dari pemurah aja udah bisa membuat produk-produk unggulan semacam seperti Dan ini. sangat bermanfaat itu Dan ya. bermanfaat banget dan sellable atau layak jual. Dan ini kami juga menggunakan pewarna alam. Kita melakukan ekstraksi inovasi baru, yaitu ekstraksi beberapa
beberapa tanaman-tanaman yang ada di sekitar kota Jakarta. Oke, sangat menarik ya Menarik Rin ya. sekali Oke, produk-produknya, Posyantek teman-teman. Rosella. Satu lagi, ini Oh, satu yang lagi, hasil, Bu. kita kan daerah pesisirnya DKI Jakarta. Kami ada produk dari Posyantek Kelurahan Kalibaru. Ini hasilnya dari limbah-limbah kerang. Oh, itu dari Semua limbah ini kerang. Hasilnya selain dibuat ini hiasan juga dibikin konblok. Itu ada juga sebagai kloset. Pokoknya menarik. Ini juga lagi nih beliau dari Universitas Sempurna. Masyarakat kami khususnya Posyantek di Kelurahan. Jangan membelakangi Oh sini iya, ya. maaf. Belakangnya Bu Isi. Ini Posyantek Kelurahan Lenteng Agung kami dia punya ide kalau dia membuat ekobrin bahannya dari daun kan susah nih Mbak kalau ngetok-ngetoknya. Akhirnya masyarakat punya ide pengen bikin alat supaya nggak capek, akhirnya bekerjasama dengan Universitas Sempurna. Jadi Sempurna membuat alatnya ini supaya untuk nggak capek kalau untuk ngetak-tak gitu Iya, gitu. kan bisa agak lama ya, Bu, agak bikin lama ya ekoprin. ekoprin gitu. Jadi benar DKI ini kami juga sayang ya masyarakat yang luar biasa idenya kalau nggak kami sebagai pembina dinas tampung angkat gitu ya. tampung, tunjukkan kebolehanmu, tunjukkan kebitaran kamu, inovasi kamu biar kita bawa ke tingkat nasional. Kalau hasilnya setelah yang maha kuasa, yang penting kita udah berusaha DKI Jakarta itu aja. Mungkin Bu Ani ada yang mau disampaikan? Masih dari Posyantek Rosella selai cabe. Ini rasanya unik loh. Kalau cabe itu biasa kan dibuat sambal ya. Nah, kalau kami dibuat selai. Jadi ini bisa untuk makan roti tawar. Ini Pakai selainya. selai itu? Iya dong. Terus bikin kue kering gitu ya. Bisa menggunakan selai ini. Jadi nggak Rasanya cuma buat unik loh. sambal ya. Kan orang biasa buat sambal aja ya. Rasanya pedas ya. Kalau ini perpaduan antara pedas dan manis. Unik pokoknya rasanya. Oke. Terima kasih Bu Ani, Bu Niar dan tim. Semoga sukses selalu. Terima kasih selalu Kementerian Desa membantu masyarakat yang kecil ya, Wak ya. Sukses. Terima kasih. Terima kasih ya. Bu. Terima Makasih. Makasih Mas. Kita lagi ada di boothnya Kalimantan Utara. Kalimantan Utara kita berkeliling di Iya, kita Indonesia. udah berkeliling. Terus kita di booth Kalimantan Utara ini katanya juara 1 Posyantek. Nama Namanya? Posyanteknya itu Karya Mandiri ya. Betul. Kita langsung dengan Mas Josephnya ya. Iya. Dan ada Bapak Inovatornya? inovator ini. Seksi Pengumuman TTG. Bapak Prem. Bisa dijelaskan Mas kegiatan di Posyantek Karya Mandiri itu seperti apa? Terus alat-alatnya itu ada apa saja? Kalau untuk Posyanteknya itu kita sebatas melakukan pemetaan dan pembinaan terhadap inovator dan masyarakat pengguna TTG-nya. Kalau untuk alatnya mungkin Bapak bisa jelaskan? Mungkin bisa dijelaskan Pak alatnya bagaimana? Ya kalau untuk alat pada saat ini kita sudah punya 12 TTG yang dicipta sendiri dan ada 3 TTG yang dimodifikasi. Ya, kalau untuk kegiatan Posyantek kita punya kegiatan dasar Posyantek, yaitu kita mensosialisasikan Posyantek di desa kita dan di desa-desa sekitar Malinau. Bahkan sampai saat ini kita melakukan sosialisasi di luar Kabupaten Malinau. Ya. Kalau alat-alatnya sendiri Pak bisa dijelaskan sedikit nggak terkait harganya berapa atau produk-produknya seperti itu Pak? Ya, kalau untuk harga kita tergantung dengan pesanan konsumen sesuai dengan material yang mereka perlukan. Ya. Jadi TTG yang kita cipta saat ini betul-betul TTG yang berdasarkan potensi yang ada di desa, sehingga TTG kita tidak mati gitu, terus digunakan oleh masyarakat sampai saat ini. Terus bermanfaat begitu ya Pak ya? Iya, jadi masyarakat butuhnya apa, di situ bikinnya apa ya Pak? Ya, sesuai dengan kegiatan dasar Posyantek tadi, kita melakukan pemetaan terhadap potensi desa, pemetaan terhadap Posyantek yang TTG yang sudah ada pada saat ini, dan pemetaan terhadap kebutuhan TTG ke depannya. Iya, judulnya aja tepat guna ya Pak, Ya, jadi harus betul. tepat guna dan tepat sasaran Betul tentunya. sekali. Oke. Mungkin yang terakhir Mas Yoser ya bisa menjelaskan rencana pengembangan Posyanteknya Posyantek seperti apa, ini, Mas? Posyantek Karya Mandiri seperti apa? Nah, mungkin kita terus melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita buat, kemudian berdasarkan apa yang sudah pemetaan yang sudah kita lakukan, kita akan terus melakukan pengembangan terhadap kebutuhan masyarakat gitu. Oke, baik. Mungkin yang terakhir
terakhir ini ya Pak, kan biasanya pasti ada produk paling unggul dan paling laris Pak. Kalau di sini apa? Andalannya. Kalau untuk posyantek karya mandiri, TTG yang menjadi produk unggulan pada saat ini ada perontok jagung, mesin penggiling jagung, mesin pencacah batang pisang, sama alat tugal. Dan yang lain-lainnya lah. Itu ya, betul sekali. beberapa produk unggulan Sangat menarik ya dari produk-produknya. Posyantek Karya Karya Mandiri. Mandiri. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Mas Yoser juga. Untuk Sobat PDKT tetap ikuti kita keliling Booth yang lain. Jangan lupa PDKT makin dekat dengan desa. Jawa Timur itu pemenang TTG unggulan nomor satu. Ini namanya Kita langsung NPK. Bokasi NPK. Kita langsung ketemu sama inovatornya. Di sini ada Mas Torik, Asri Afia Torik, Mas Torik dipanggilannya. Mas Torik, bisa dijelasin nggak sih ini produk-produknya produk seperti apa gitu? Bisa dijelaskan ke Sobat PDKT. Baik, Sobat PDKT ya dimanapun. Jadi produk inovasi ini mengangkat nilai limbah yang tidak ada manfaatnya. Kita angkat nilai limbah ini menjadi yang punya nilai jual yang tinggi dan punya manfaat yang luar biasa dengan menambahkan teknologi terbarukan yang namanya Plus Biochar, Kokopit dan probiotik TR25. Oke. Jadi itu produknya, Mbak. Oke, ini harganya berapa? Boleh dijelasin dikit nggak ke Sobat boleh. PDKT? Boleh, kita terbuka ini. Jadi untuk yang granul harganya cuma 3.000 per kilo. Granul itu butiran. Oke. Satunya yang remah itu cuma Rp1.200 per kilo. Nah ini untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga pupuk di Indonesia. Oke, jadi Gitu. murah banget 3.000 Murah per banget kilo. dan menghemat pemakaian pupuk para petani, mengurangi pemakaian pupuk kimia. Oke, seperti yang sudah Mas Torik tadi sampaikan ya, Iya. limbah-limbah yang awalnya tidak berguna ini dijadikan sebagai manfaat gitu ya, Iya, bermanfaat gitu. Oke, terakhir nih Mas Torik, rencana pengembangan produk-produk ini ke depan, apalagi kan Jawa Timur juara 1 TTG unggulan, Iya, seperti benar. apa Mas Torik? Jadi pengembangannya kita ya di sini nih, kita menggandeng relasi dari provinsi manapun Stakeholder dan ya? stakeholder juga kita difasilitasi oleh Kemendes ini juga. Semoga benar-benar izin edar dan hakinya ini kita difasilitasi sehingga itu yang membuat kita bisa berkembang nantinya. Oke, nah itu yang paling penting ya Rin ya, Iya, hakinya ya Rin dan ya. izin edar Betul. dibantu karena sulit kalau nggak dibantu. Betul, tapi kita di Booth Kemendesa ada itu ada tim hakinya kok Pak. Nanti Jadi biasanya langsung. dari tim kami itu membantu sampai dia bisa terdaftar gitu. Oke, sama merek ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Iya, Torik. sama-sama. Mungkin Terakhir April, ini kan biar bisa terdistribusi nggak cuma di Lumajang aja ya Pak katanya, nggak cuma di Jawa Timur. Ini belinya di mana Pak? online mungkin. Online bisa langsung kita udah kirim ke Sumatera, Kalimantan, Jawa semua, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sudah masuk semua. Bisa lewat online atau langsung pesan lewat ke nomor saya, nanti langsung ke Lumajang bisa dikirim bisa. Di sini ya, ke Bisa online ya? juga bisa sekarang karena dimanapun boleh beli gitu Ya ya. bisa di e-katalog juga. E-katalog Oke. juga ada. Sudah E-katalog. e-katalog juga ada. Oke. Menarik sekali April. Nah, PDKT makin dekat dengan desa. Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh pasca lomba TTG khususnya kategori posyantek, kita akan melakukan revitalisasi penguatan posyantek baik itu dari kelembagaan, keuangannya dan lain sebagainya. Dan terkait dengan kelembagaan dan keuangan, mungkin mulai dari tahun 2025 posyantek yang telah menang di tingkat provinsi dan alhamdulillah untuk tahun 2024 ini Naturi telah menang di tingkat nasional. Kita akan menguatkan dari aspek keuangan. Kan kita ada dana desa, mungkin kita share sebagian dana desa untuk menguatkan keuangan tersebut, keuangan posyantek tersebut. Dan juga posyantek yang telah menang di level provinsi akan kita jadikan sebagai pilot project. Pilot project buat yang tempat lain ya Pak. Project untuk di lingkup pemerintah provinsi. Di pemerintah provinsi kan provinsi Aceh kan ada 23 kabupaten kota. Dan alhamdulillah juga kita sudah terbentuk posyantek. Saat ini di Aceh sudah terbentuk 646 posyantek dari 6.500 desa yang ada di Aceh. Dan alhamdulillah berarti sekitar 10%. Iya, 10%. Dan alhamdulillah nanti dan di dalam itu juga telah masuk posyantek Naturi. Posyantek Naturi bisa kami sampaikan juga dari kategori, ada 4 kategori posyantek ya, pasif, aktif, tegak, dan mandiri. Dan alhamdulillah kalau posyantek Naturi ini sekarang posisinya di kategori tegak. Dan mudah-mudahan nanti
pasca lomba ini akan kita tingkatkan baik itu kapasitas pengurus posyanteknya, mudah-mudahan jadi posyantek yang mandiri. Itu harapan kami. PDKT makin dekat dengan desa. Akhirnya kita udah sampai di penghujung rangkaian kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara yang ke-25 nih teman-teman. Kita kemarin udah ngapain aja nih, kita ulas ya bareng-bareng yuk. Kemarin aku udah di acara International Conference of Sustainable Rural Development. Aku juga udah mewawancarain juara lomba SDGs dan juga juara Best Paper nih, menarik banget. Iya, terus habis itu aku juga udah Nin, April aku udah di seminar nasional teknologi dan inovasi. Terus ada juga kemarin tuh temu bisnis antara investor dan juga para inovator kita. Nah, kalau kalian ke seminar nasional, ke seminar internasional, kemarin aku berkunjung ke 2 desa di Lombok Utara dan nanti karena itu seru banget ya liputan aku dan teman-teman. Jadi untuk Sobat PDKT nantikan episode lain spesial untuk Lombok Utara. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak yang telah berpartisipasi memeriahkan acara GTTGN ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh panitia yang bertugas dari awal hingga akhir acara ini. Dan juga terima kasih untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentunya. Untuk Sobat PDKT yang kemarin nggak sempat hadir atau nggak sempat lihat langsung di gimana keseruan di sini, jangan khawatir ya. Kita akan sajikan untuk teman-teman semua di rumah rangkaian acara Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara yang ke-25 ini. Betul. Jangan lupa, seperti biasa kita akan tayang di YouTube BPI Kemendes PDTT jam 5 sore hari Jumat. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Plus jangan lupa untuk nyalain lonceng merah buat selalu dapat notif dari kita. Ya, teman-teman yang masih mau menawarkan tema atau mau menanyakan sesuatu yang mau dibahas di kita, boleh banget untuk komen selalu di YouTube Kolom kita komentar. ya. Iya. Jangan lupa juga selalu setia nonton episode-episode PDKT. Betul. Terima kasih. Saya April. Saya Nina. Saya Arini. Sampai jumpa di GTTGN tahun depan. Dadah. Estafet Bendera Pataka Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara ke-26 akan diserahkan ke pemerintah Provinsi Banten. Iya, sudah bersiap dikibarkan bendera patakanya. Selamat untuk pemerintah Provinsi Banten untuk tuan rumah Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara ke-26 di tahun 2025. Oh, sungguh pulau yang indah membuatku tenang dan damai. Lombok I love you, manjakan aku dengan alammu. Oh, oh, oh. Lombok I love you, menyatu aku dengan pasir putihmu. Lombok I love you, semai rinduku untuk kembali lagi. Lombok I love you, manjakan aku dengan alammu. Oh, oh, oh. Lombok I love you, menyatu aku. Lombok I love you, Lombok I love you, semai rinduku untuk kembali lagi. Lombok I love you, manjakan aku dengan alammu. Lombok I love you, menyatu aku dengan pasir putihmu. Lombok I love you. Ya, alhamdulillah saya bisa sampai saat ini, tinggal beberapa bulan lagi, insya Allah sampai 1 Oktober saya harus mengakhiri
tugas saya di Kementerian Desa, Pak Gub, karena 1 Oktober saya dilantik jadi anggota DPR RI. Dan untuk saya sebagai menteri, ini mungkin yang keberapa Pak Iwan? Keempat apa ketiga? Ketiga.